Halo, selamat datang kembali pada video saya. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas sesi 4 mata kuliah topik dalam pemrograman terkait dengan Prolog Programming Language. Tujuan dari tugas ini adalah untuk membantu memahami fungsi dari Prolog Programming Language, apa itu Prolog Programming Language, kemudian juga untuk mengetahui karakteristik dari Prolog dibandingkan dengan bahasa pemrograman yang lain. Tugas ini disusun oleh saya sendiri, Rilo Purnawan, mahasiswa angkatan 2024, Magister Ilmu Komputer, Universitas Esa Unggul. Ini adalah hal yang akan kita bahas pada video kali ini, dimulai dari definisi, kemudian konsep dari Prolog sendiri, kemudian nanti akan saya sertakan juga contoh pemrogramannya, bentuk dari program sederhana dari Prolog ini. Kemudian nanti saya juga akan membandingkan Prolog dengan Python. Kemudian nanti ada hasilnya atau comparison summary-nya. Nah, yang pertama adalah apa itu Prolog Programming Language. Prolog sendiri itu kependekan dari Programming in Logic. Ini adalah salah satu high level programming language, bahasa pemrograman tingkat tinggi yang secara umum biasanya digunakan untuk artificial intelligence dan untuk computational linguistic. Nah, ini Prolog ini adalah uniknya adalah dia menggunakan formal logic, khususnya subset dari predikat logic. Nah, di sini di Prolog ini fokus pada menyajikan fakta dan kemudian aturan-aturan terhadap permasalahan yang kaitannya dengan fakta-fakta tersebut. Nah, nanti akan lebih jelas kita lihat apa itu fakta dan apa itu rule pada contoh yang nanti akan saya sampaikan. Nah, ini adalah key feature dan konsep utama dari Prolog. Yang pertama adalah berdasarkan logic based paradigma. Jadi Prolog Programming Language, sebuah program Prolog, itu terdiri dari beberapa set fakta, fact, rules, dan queries. Fakta itu untuk merepresentasikan pernyataan basic dari sebuah kondisi. Kemudian rule itu mendefinisikan hubungan antara fakta-fakta yang ada. Dan query itu digunakan untuk menanyakan pertanyaan terkait data-data yang nanti diberikan. Lalu di dalam Prolog sendiri ada fact dan rule, ada fakta dan aturan. Fact itu adalah basic pernyataan dari properti sebuah objek. Sebagai contoh, di sini likes dalam kurung John, pizza kurung tutup dan titik. Nah, ini artinya adalah John suka pizza. Rules itu mendefinisikan logika hubungan antara fakta yang ada. Sebagai contoh seperti yang ada di sini. Di sini disebutkan friends x, y, kemudian ada kolon dan min, likes x, z, likes y, z. Nah, ini artinya adalah x dan y ini adalah berteman, dan x like z, y like z, ya betul. Artinya adalah x dan z ini berteman dan keduanya memiliki kesukaan terhadap hal yang sama, yaitu z. Nah, simbol ini bisa diinterpretasikan sebagai if atau dia conditional relationship, dan di sini ada koma, di sini adalah artinya dan. Jadi kedua syarat ini atau kedua aturan ini harus terpenuhi. Seperti itu. Kemudian selain fact dan rule, di dalam Prolog itu ada query. Query ini adalah pertanyaan yang diajukan terhadap program yang dibikin di Prolog untuk memberikan sebuah kesimpulan. Apabila kesimpulannya itu benar, dia akan menghasilkan output true, dan apabila salah dia akan false. Sebagai contoh, misalnya di sini contohnya adalah
Di sini ada tandanya berbeda dengan yang sebelumnya. Di sini ada colon dan main. Kalau di sini adalah question mark atau tanda tanya dan main. Ini menunjukkan bahwa ini adalah sebuah query yang atau pertanyaan yang diberikan ke dalam pemrogramannya atau ke dalam aplikasinya. Di sini artinya adalah apakah John suka pizza. Nah, apabila ketika nanti dijalankan, dia akan melihat fact dan rule-nya. Apabila memang di sana bisa disimpulkan bahwa John suka pizza, dia akan return true, dan apabila tidak, ya tentunya dia akan return false. Nanti akan kita lihat dengan contoh yang lebih sama sederhananya. Ya, karakteristik selanjutnya adalah ada backtracking mekanisme. Di sini adalah Prolog menggunakan backtracking algoritma untuk mencari sebuah solusi. Jadi apabila query itu salah, dia akan balik lagi dan mencoba mencari jalur lain sampai dia menemukan sebuah solusi atau dia sampai kehabisan sampai habis possibilities-nya. Jadi semua rule dan fact-nya dia akan dilihat, akan di-track semuanya sampai ketemu solusinya, atau dia akan berhenti ketika dia ketemu solusi atau ketika jalurnya atau possible path-nya itu sudah habis. Kemudian di sini ada unification. Prolog menggunakan unification untuk matchingkan pattern dari rules dan fact-nya. Jadi si Prolog ini akan membuat pencarian yang similar terhadap variabel yang diberikan dengan memberikan substitusi. Jadi apabila di sini matching, dia akan mereturn nilai true. Nah, penggunaannya pada umumnya utamanya Prolog itu sangat pemrosesan bahasa natural atau NLP, Natural Language Processing. Kemudian bisa digunakan untuk membuat sebuah program yang bisa merepresentasikan sebuah pengetahuan, atau dia expert system atau pembuktian sebuah teori dan berbagai macam aplikasi yang berkaitan dengan AI. Jadi ini sangat cocok digunakan untuk membangun sebuah aplikasi yang berkaitan dengan AI atau Artificial Intelligence. Nah, ini sampel programnya bisa dilihat di sebelah kanan di sini. Di sini ada faktanya. Ini tanda persen ini berarti dia komen. Di sini ada Tom adalah orang tua dari Bob. Bob adalah orang tua dari Elias, dan Elias adalah orang tua dari John. Kemudian aturannya adalah X adalah ancestor dari Y apabila X adalah parent dari Y. Dan bisa juga secara rule X adalah ancestor dari Y apabila X itu orang tuanya Z dan Z orang tuanya Y. Nah, ini logikanya seperti itu. Memang agak susah dipahami, cuman ini sangat straightforward. Kemudian nanti bisa dilihat apakah bisa menguji Tom itu ancestornya dari John dengan melihat fakta-fakta yang di sini dan rule yang ada di sini. Seperti itu. Ini adalah contoh dari Prolog Programming Language. Memang agak susah memahaminya di awal karena ini penggunaan sangat unik, dan kelebihan dari Prolog ini memang kemampuannya untuk menghandle symbolic reasoning dan kemudian pattern matching, pencocokan pola, dan penyelesaian masalah yang rekursif. Nah, ini sangat powerful untuk mencari permasalahan atau menyelesaikan masalah-masalah yang rekursif. Nanti kita bisa bandingkan dengan programming yang lain, dan di sini terlihat sebenarnya penyajiannya juga sangat sederhana, langsung atau straightforward, tidak bertele-tele, jadi bisa di track atau bisa dilihat secara gamblang gitu, tidak terlalu rumit. Nanti kita bisa lihat, kita bandingkan. Selanjutnya kita nanti akan coba membandingkan antara Prolog dengan Python. Nah,
Nah, di sini saya sudah punya dua program sederhana, mirip programnya. Jadi program ini adalah untuk mencari ancestor. Ancestor itu adalah siapa sih leluhurnya gitu. Jadi siapa leluhur siapa, nanti untuk mencari itu. Pada dasarnya dia akan mencari jawaban yang sama antara Prolog dan Python. Nah, di sebelah kiri ini adalah bahasa pemrograman yang ditulis dengan menggunakan Prolog, dan sebelah kanan ini menggunakan Python. Nah, ini bisa dilihat untuk yang Prolog ini penulisannya sangat sederhana. Jadi langsung fakta-faktanya langsung dituliskan di sini dengan jelas. Kemudian di sini aturannya juga dituliskan dengan sangat jelas. Kemudian di sini adalah contoh untuk menguji apakah John itu adalah leluhur dari Bob. Nah, ini dengan menggunakan query seperti ini. Nah, ini cukup, kalau dilihat cukup bersih dan jelas. Terus pembagiannya juga jelas dibandingkan dengan yang Python. Di sini kalau dilihat memang lebih panjang secara penulisan dan sedikit lebih rumit. Nah, di sini kalau fakta-faktanya ini kalau di Python itu disimpan di sebuah dictionary. Jadi ini menggunakan pairing gitu ya. John, Mary, Alice, Bob. Nah, ini pairing artinya mirip dengan yang ada di sini. John itu adalah orang tua Mary. Jadi di sini adalah sebelah kiri itu untuk menggambarkan orang tua, dan di sini adalah keturunannya. Nah, kalau yang di Prolog itu sangat jelas. John adalah orang tua dari Mary. Nah, seperti itu cara bacanya. Terus kita bandingkan lagi. Kalau di Python di sini dia dibikinkan sebuah fungsi dari bikin membuat fungsi dengan input X dan Y, atau mungkin ini adalah leluhur dan ini adalah keturunannya gitu. Nanti akan di return, dia akan meng-return dictionary yang ada di sini dengan mencari, dia akan return true atau false, dan dia akan dicari apakah matching antara leluhur dan keturunannya. Apabila ini matching, misalnya di sini dituliskan Alice dan Bob, tentunya di sini akan dicari bahwa get Mary, terus kemudian di sini Bob. Nah, nanti akan dicari seperti itu. Nah, ini adalah fungsi sederhana untuk mencari apakah si X ini leluhur orang tua dari si Y. Nah, untuk mencari, karena ini adalah di dalam sebuah dictionary, di sini dibikinkan sebuah fungsi lagi yang rekursif. Rekursif ini dia memanggil dirinya sendiri di sini. Jadi di sini pertama dia akan ngecek apabila dia memang direct anaknya langsung, maka bisa dipastikan bahwa si X ini adalah leluhur dari si Y. Jadi dia akan return true. Apabila tidak, dia harus mencari. Jadi ini cukup rumit dan dia rekursif ya. Jadi harus dia memanggil dirinya sendiri sampai dia ditemukan nilai true, atau sampai ditemukan bahwa memang ada keturunan antara Y dan X. Apabila semua nanti possibilities itu tidak ditemukan, dia akan return false. Itu. Kemudian di sini adalah untuk mengecek apakah John itu adalah leluhur dari Bob. Nah, ini bisa dilihat agak cukup rumit menuliskan ini dan perlu mungkin pemahaman pemrograman yang cukup tinggi dan pengalaman. Itu karena untuk membuat sebuah fungsi yang rekursif itu sangat tricky, harus hati-hati karena kita harus bisa menentukan kapan dia berhentinya, karena kalau enggak dia akan terus-menerus melakukan looping dan biasanya dia akan overload seperti itu. Nah, ini di sini saya juga sudah nah kita perlu tes dulu nih, saya sudah menyiapkan. Di sini saya ada dua tampilan. Yang pertama ini adalah compiler online untuk Prolog, dan di sini saya menggunakan One Compiler untuk mengetes apakah tadi program yang Python tadi berjalan. Nah, kita tes dulu yang Prolog. Jadi di sini sudah kita tuliskan sama persis apa yang ada di tadi yang ada di depan.
Jadi di sini ada John adalah orang tua dari Mary, Mary adalah orang tua dari Elias, dan Elias adalah orang tua dari Bob. Itu adalah faktanya. Kemudian ini aturannya, X akan dianggap leluhur Y apabila X itu adalah orang tua dari Y, gitu. Dan X juga akan dianggap sebagai leluhur Y apabila jika atau if ya, jika X adalah orang tua dari Z dan, nah di sini ada tanda koma, ini menandakan sebuah dan Z adalah orang tua dari Y. Nah, maka karena ini semacam cucu lah, kurang lebih seperti itu ya. Jadi X orang tua dari Z dan Z orang tua dari Y, maka bisa disebut bahwa X itu adalah leluhurnya si Y. Nah, ini untuk mengujinya kita masukkan query-nya di sini. Jadi di sini ada fact, ada rule, kemudian query ini adalah untuk punya pertanyaan. Di sini sudah ada tanda question mark dan min. Jadi kita ambil aja yang ini. Apabila ini kalau kita lihat di sini apakah John itu leluhurnya dari Bob? Nah, kita coba run. Yes, John adalah leluhurnya dari Bob. Karena ini secara tidak langsung John orang tuanya Mary, Mary orang tuanya Elias, Elias itu orang tuanya Bob. Jadi ini semacam cicit mungkin seperti itu. Nah, kita coba lagi, misalnya kita balik. Kita run, dia false karena Bob itu cicitnya bukan leluhurnya. Atau mungkin kita coba lagi, kita melihat apakah Mary itu leluhurnya Bob. Mary Bob. Yes, true. Kemudian kita lihat di sini dengan kondisi yang sama, John orang tuanya Mary, Mary orang tuanya Elias, Elias orang tuanya Bob. Kemudian kita sudah mendefinisikan fungsi untuk mengecek apakah X adalah orang tua dari Y. Kemudian di sini membuat fungsi lagi apakah X adalah leluhur dari Y dengan menggunakan fungsi rekursif yang ada di sini. For ini adalah untuk melakukan iterasi terhadap semua nilai yang ada di sini karena di sini menggunakan dictionary parent. Kita coba di sini sudah kita buat print is ancestor John Bob. Yes, nilainya true. Coba kita coba dengan yang sama. Mary. Yes, true. Kita coba Bob. Kemudian John. Harusnya false. Yes. Memberikan hasil yang sama persis. Tapi di sini ditulis dengan sedikit lebih rumit, ya mungkin tidak sedikit sih, lebih rumit. Di sini lebih sederhana. Memang pemahamannya juga lebih gampang memahami untuk kondisi seperti ini menggunakan prolog dibandingkan dengan Python. Walaupun sama-sama di sini menghasilkan hasil yang sama, di sini ingin menunjukkan bahwa ada bahasa pemrograman tertentu yang cocok untuk kondisi tertentu. Nah, jadi seperti untuk yang prolog ini sangat cocok apabila kasusnya adalah menggunakan logika-logika seperti ini. Python juga bisa digunakan untuk hal yang sama, cuma memang penulisannya lebih rumit. Nah, itulah kenapa ada berbagai macam bahasa pemrograman di sini, karena bahasa pemrograman itu diciptakan atau dibuat dengan tujuan spesifik. Nah, ini tadi kita sudah coba membandingkan dan sudah berjalan. Kemudian apa kesimpulannya? Apa perbedaan antara prolog dan Python? Yang pertama kita lihat dari beberapa fiturnya. Yang pertama adalah paradigmanya. Kalau yang prolog itu deklaratif dan dia menggunakan logic programming. Sedangkan Python dia lebih imperatif, prosedural, dan dia object oriented. Nah, ini cocok untuk semuanya bisa digunakan untuk kasus yang tadi kita berikan untuk mencari siapa leluhur siapa. Cuman memang untuk prolog itu lebih sederhana dan lebih straightforward dibandingkan dengan Python. Kemudian pendekatan pemecahan masalahnya,
Kalau yang Prolog itu menggunakan pattern matching dan backtracking. Sudah dijelaskan, dia akan mencari semua possibilities, semua jalur akan dicari secara ke belakang. Jadi akan dicari sampai dia menemukan solusinya atau sampai opsinya habis. Nah, kalau di sini, kalau Python itu lebih ke eksplisit, algoritmanya eksplisit. Kemudian untuk sintaknya, perbedaannya antara Prolog dan Python adalah kalau Prolog menggunakan fakta, efek, rule, and queries. Jadi fact ini menjelaskan fakta-faktanya yang ada atau data-datanya. Rules itu adalah menjelaskan hubungan antara data-data tadi, antara fakta, dan query ini adalah untuk menjawab pertanyaannya. Jadi kalau di Prolog seperti itu, sedangkan kalau di Python dia dibagi menjadi fungsi, kelas, dan statement. Jadi ini lebih umum seperti itu. Control flow-nya, kalau Prolog itu lebih implisit dan dihandle dengan menggunakan backtracking, sedangkan kalau Python itu lebih eksplisit. Jadi menggunakan loop, for, dan seterusnya, dan menggunakan kondisional. Jadi biasanya memang dibutuhkan pengalaman untuk bisa membuat looping dan rekursif dan seterusnya. Use case-nya untuk Prolog itu memang lebih cocok untuk membangun aplikasi berbasis AI, kemudian NLP. Nah, kalau Python itu lebih ke general purpose. Jadi dia bisa digunakan untuk apa aja. Jadi bisa juga digunakan untuk membangun AI juga bisa, NLP juga bisa. Cuman memang mungkin akan sedikit lebih rumit dan mungkin akan lebih panjang bila dibandingkan dengan menggunakan Prolog. Untuk learning curve-nya ini lebih cepat sebenarnya, atau lebih lebih tajam gitu ya, lebih menanjak gitu, karena menggunakan logic based, konsep-konsep logik dasar. Jadi memang untuk pemahaman awalnya akan agak susah, tapi begitu paham dia akan cepat untuk bisa memahaminya. Untuk Python itu lebih gampang, pada dasarnya lebih gampang memahami Python karena dia sintaknya sangat readable dan bisa menggunakan sintak-sintak menggunakan bahasa manusia, jadi lebih mudah untuk mempelajarinya. Kemudian untuk execution modelnya, kalau Prolog tadi query driven, jadi berdasarkan query dia akan mencari jawaban dari possibilities yang ada. Kalau Python itu sequential, jadi dia akan menjalankan dari atas ke bawah, line by line seperti itu. Kalau yang Prolog itu query driven yang menggunakan tadi nih backtracking seperti itu. Librariesnya untuk Prolog itu dikhususkan untuk penggunaan AI dan logic. Sedangkan untuk Python itu lebih ke penggunaan umum lah, dan itu bisa digunakan untuk hampir semua pemrograman atau semua aplikasi bisa dibangun untuk bukan semua pemrograman. Jadi kita bisa membangun aplikasi umum atau untuk tujuan apapun dengan menggunakan Python, tentunya dengan batasan-batasan dan kekurangannya. Berbeda dengan Prolog, memang lebih spesifik, lebih cocok digunakan untuk membangun AI dan logic. Jadi mungkin untuk Prolog tidak akan cocok untuk membuat let's say misalnya aplikasi web misalnya. Nah, ini lebih untuk pengolahan datanya. Sedangkan Python dia cocok untuk ya pengolahan data, bisa juga untuk pengolahan data, bisa yang untuk web aplikasi, mungkin desktop aplikasi dan seterusnya. Nah, demikian tugas yang saya bikin. Terima kasih. Semoga ini bermanfaat buat saya pribadi khususnya dan buat semua yang melihat video ini. Terima kasih.